Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukur ala ni'mat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Jemaah salat Maghrib masih ngobrol yang berbahagia. Mari kita tandinya senantiasa mengajarkan puji syukur dari Allah SWT. Alhamdulillah karena taufik hidayah dan inayah dan berkat kalian sehingga kita untuk umur masih semua ini dan menambah membuat kita buka puasa dan melaksanakan jalan sholat maghrib. Salam semoga kepada junjungan Muhammad SAW. Berharap semoga nanti pada yang kita mendapatkan sahabatnya. Amin. Amin. Jemaah yang berbahagia, masih tentang keutamaan membaca Al-Quran, karena memang banyak sekali hadisnya yang berhubungan dengan keutamaan membaca Al-Quran. Ada beberapa hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya mendapat satu kebaikan, dan satu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Hadis yang lain, barang siapa membaca Al-Quran, menampakkannya dan menghafalkannya, maka Allah akan memasukkannya ke surga dan memberi syafaat 10 penghuni rumahnya sekaligus melindungi mereka dari neraka. Di riwayat Ibu Muhammad. Orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir membacanya, maka dia bersama para malaikat yang mulia dan berkah. Perumpamaan seorang mukmin yang suka membaca Al-Quran seperti buah utrujah, baunya harum dan rasanya enak. Ada buah utrujah itu saya tahu ngerti ya, tapi itu buat di daerah Arab Saudi dan sekitar Mesir. Utrujah itu semacam jeruk limon ya. Itu biasa digunakan untuk upacara orang-orang yang upacara hasil menikmati panen itu buah utrujah itu digunakan untuk upacara sukot. Sukot itu upacara orang Yahudi. Jadi memakai buah utrujah, yaitu buah yang harum baunya dan enak rasanya. Di Indonesia tidak ada, adanya di Arab dan sekitar Timur Tengah. Kemudian sebaik-baik kalian, oh ya, ini masih ada. Sungguh hati itu berkarat, hati berkarat.
sebagaimana besi dimakan garam. Kemudian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, lalu apa yang bisa membersihkan? Tanya sebagian sahabat. Membaca Al-Quran dan mengingat kematian, itu jawab Rasulullah. Jadi kalau ibarat mobil yang berkarat di amplas, kemudian dibersihkan. Yang ini kalau hati yang berkarat tidak bisa dibersihkan kecuali dengan membaca Al-Quran. Sesuatu yang berkarat itu tidak ada manfaatnya. Jadi kalau kita ingin menghilangkan karat itu harus dengan membaca Al-Quran. Karena hati yang berkarat. Kalau barang, misalnya motor, mobil, sepeda yang berkarat bisa diampas, kemudian dicat ulang lagi. Kalau hati yang berkarat harus dengan membaca Al-Quran. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi orang yang terbaik itu adalah orang yang belajar Al-Quran, baik itu cara membacanya, baik itu tafsirnya, baik itu ilmu-ilmu yang lain yang tentang Al-Quran. Maka kemudian mengajarkannya kepada yang lain. Nah, itulah orang terbaik. Jemaah yang berbahagia, kemudian bagaimana hadisnya tentang keutamaan membaca Al-Quran? Disebutkan dalam hadis, ketika seorang hamba menghatamkan Al-Quran, maka di penghujung khatamnya sebanyak 60.000 malaikat akan memohonkan ampun untuknya. Keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan juga dapat menyempurnakan ibadah puasa. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad bersabda dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka kelak dia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang dimaksud dengan orang yang mahir membacanya yaitu pinter tajwidnya, ya, tahu kaidah-kaidah Al-Quran. Jadi lagunya juga harus bagus dan indah. Benar tapi indah. Tidak hanya benar saja, benar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, malik yaumiddin. Benar, tapi tidak indah. Indah dilakukan seperti imam masjid melakukannya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Benar dan indah, tapi tidak hanya benar, tapi juga harus indah. Itu yang baik seperti itu. Jadi orang yang membaca Al-Quran mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah. Kemudian apa saja keutamaan membaca Al-Quran? Berikut ada 5 keutamaan membaca Al-Quran bagi umat muslim dikutip dari artikel peringatan nuzul Al-Quran. 1. Memperoleh pedoman hidup dan petunjuk dari Allah SWT. Bagaimana kita tahu bahwa
Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup, petunjuk, ya, bayan penerangan. Al-Bayan adalah yang menerangkan, Al-Huda dari petunjuk, ya. Petunjuk dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam hal ibadah diterangkan di situ, cara wudhu maupun tapi itu hanya sebagai dasarnya. Tapi yang menerangkan adalah hadis, jadi diterangkan oleh Nabi Muhammad. Kemudian ada tentang hukum waris mewaris taroket, itu dalam Al-Quran juga ada. Kalau di Indonesia ini pakai hukum apa? Hukum biasa, hukum nasional yang berlaku, ya, monggo terserah. Tapi kalau pakai hukum taroket, anak perempuan mendapat setengah, sedangkan anak laki-laki mendapat satu, atau perempuan mendapat satu, laki-laki mendapat dua. Kenapa begitu? Karena laki-laki menanggung keluarganya. Itulah sebagai pedoman hidup. Kemudian memperoleh pahala yang berlipat, sebagaimana diterangkan di hadis yang dari yang tersebut, bahwa orang yang beribadah di bulan Ramadan pahalanya akan dilipat gandakan sebanyak 70 kali lipat. Nah, ini hanya terjadi di bulan Ramadan. Nah, begitu juga kalau kita membaca Al-Quran, kita juga akan mendapat pahala yang berlipat ganda. Dan insya Allah kita baca Al-Quran tiap hari, walaupun hanya sekedar beberapa surat saja yang pendek-pendek. Kalau tidak bisa, kalau yang bisa monggo satu juz, ora iso setengah juz, ora iso seperempat juz, ora iso selengkir, ora iso telur ayat, ora iso. Tiga. Kemudian keutamaan membaca Al-Quran adalah sebaik-baik ibadah. Yang keempat, memberikan syafaat pada hari kiamat. Besok akan menjadi penolong kita pada hari kiamat. Kalau Al-Quran itu dibaca tiap hari, akan menjadikan syafaat yang membela kita pada hari kiamat. Yang kelima, menenteramkan jiwa dan pikirannya. Bacalah Al-Quran dalam keadaan senang dan susah. Maksudnya tidak susah kok lagi ngaji, mau nangis senang, baru barang keturunan terus belum ngaji. Nah ini kembali dalam keadaan senang, bisa roh, Al-Quran harus tetap dibaca. Dalam keadaan sempit dan lapar, Al-Quran harus tetap dibaca. Dan itu juga kalau kita bersedekah juga begitu. Kalau dalam keadaan uang yang banyak, sedekah ya ono membernya, duit ini biasanya dia kadang saya tahu terus orang jalur butuh yang mesti tolong, apakah rela kita? Nah itu dianjurkan dalam keadaan ini sing 45 sedekah sing 5 tak boleh tuku sego kucing. Nah itu dalam keadaan sempit tetap disedekahkan. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Utsman, dari Utsman Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik manusia di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Dari hadis tersebut diketahui bahwa Al-Quran mengandung kebaikan bagi umat Islam. Rasulullah SAW memiliki sahabat yang bernama Usaid bin Hudair, sapaan namanya Abu Yahya. Ia adalah seorang yang beriman dan gemar membaca Al-Quran. Ini adalah termasuk salah yang paling gemar membaca Al-Quran. Apa keistimewaan Al-Quran? Banyak di antaranya mukjizat terbesar. Mukjizat Nabi Musa adalah tongkat yang bisa membelah lautan menjadi jalan, bisa menjatuhkan tongkatnya menjadi ular.
ketika pamer ahli ujungnya Raja Fir'aun pamer, Nabi Musa dapat firman bahwa jatuhkan tongkatmu maka akan menjadi ular yang besar. Nah, itu mukjizat Nabi Musa. Kemudian mukjizat Nabi Ibrahim dibakar tidak apa-apa. Ini mukjizat Nabi Ibrahim. Tetapi mukjizat Nabi Muhammad hanyalah sebuah Al-Quran, tetapi ini merupakan mukjizat yang terbesar yang kita dimiliki oleh umat Islam. Kita lanjutkan besok sore, mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah ya jalil. حي على الصلاة